Pertanyaan untuk Romo sebagai ahlinya hukum sipil dan hukum gereja Katolik. Bukankah perkawinan beda agama yang diakui oleh gereja Katolik itu melanggar hukum sipil? Itu pertanyaannya, Romo. Oke. Apakah yang dilakukan oleh gereja Katolik itu melanggar hukum sipil? Yang pertama, hukum gereja Katolik itu hukum yang berlaku universal. Saya sudah katakan minggu lalu kan, hukum yang ada dalam kitab hukum kanonik itu tidak hanya berlaku di Indonesia, berlaku di Roma saja, berlaku di Prancis, berlaku di Timur Tengah, Arab Saudi, berlaku di Tanah Batak, di Tanah Toraja, di NTT. Lagi, jangan lupa NTT, Romo. Itu mau aku sebutkan tapi terlalu cepat. NTT kan semua berlaku. Sehingga kitab hukum kanonik itu mempunyai otonomi khusus yang berlaku untuk masyarakat yang beragama Katolik. Itu satu. Yang kedua, hukum sipil juga hukum positif yang berlaku di Indonesia mengakui hukum dan peraturan yang hidup di tengah masyarakat. Umat Katolik itu merupakan bagian dari warga masyarakat. Karena itu, kitab hukum kanonik itu merupakan peraturan yang hidup dan berlaku bagi masyarakat yang memeluk agama Katolik. Dalam istilah hukumnya, inilah yang disebut dengan the living law untuk masyarakat yang beragama Katolik. Yang berikut, kalau dikatakan bertentangan, sebenarnya tidak. Saya sudah katakan tadi, hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak memberikan pengaturan yang jelas berkaitan dengan perkawinan beda agama. Dia hanya merumuskan soal keabsahan perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di sini pembuat hukum mengandaikan bahwa perkawinan hanya terjadi antara orang-orang yang mempunyai agama yang sama. Itu pengandaian pembuat undang-undang. Tapi pembuat undang-undang menutup mata dan bahwa perkawinan itu merupakan urusan private setiap orang, bahwa dia bisa jatuh cinta dengan yang satu agama dengan dia, bahwa dia bisa jatuh cinta dengan orang yang berbeda agama dengan dia. Nah, mengapa saya katakan tidak bertentangan? Ini kita diskusi ilmiah ya, dalam arti kita berpedoman pada telaah undang-undang. Kalau kita mau berpedoman pada pasal 8 huruf F tadi, ya, pada pasal 8 itu dikatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang (2) A, B, C dan seterusnya masuk pada huruf F, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang. Dalam KHK tidak ada larangan perkawinan. Yang ada ialah halangan perkawinan. Halangan perkawinan. Atas halangan perkawinan itu bisa diberikan dispensasi sehingga bisa dilangsungkan. Maka tidak masuk dalam huruf F ini.
maka tidak bertentangan. Siapa yang bilang bertentangan? Persoalannya dari perspektif mana kita menelaahnya. Kalau dari perspektif Gereja Katolik itu tidak bertentangan. Tapi ketika misalnya telaahnya itu dilakukan oleh orang yang agamanya memang sungguh-sungguh melarang perkawinan beda agama, maka pasal 8 huruf F ini digunakan. Karena memang dalam agama mereka itu dilarang. Sedangkan dalam Gereja Katolik itu ketetapan otoritas gerejawi. Dia menjadi halangan, tetapi atas halangan itu boleh diberikan dispensasi apabila mereka kedua belah pihak, khususnya yang Katolik itu memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Kanon 1125. Demikian dia, Romo. Baik. Pertanyaan yang kedua. Mengapa sahnya perkawinan beda agama dengan yang tadi Romo kutip non-baptis harus hanya dilakukan di dalam Gereja Katolik? Perkawinan dengan beda agama yang non-baptis harus dilakukan di dalam Gereja Katolik. Mengapa? Ya. Jadi misalnya si A Katolik menikah dengan B non-baptis. Ya. Hanya mengapa harus dilakukan di dalam Gereja Katolik? Karena di dalam Gereja Katolik bisa diberikan dispensasi. Di tempat lain sama sekali dilarang. Berarti Gereja Katolik hebat ya? Roh Kudus yang menyatakan kepada itu satu. Yang kedua, kan masing-masing ini bertahan pada agamanya. Kalau tidak dilakukan secara Katolik, pihak agama Katolik ini lagi kan harus mengurus lagi dispensasi atas forma kanonika. Jadi mereka memilih lebih bagus dalam Gereja Katolik. Tidak perlu ada dispensasi atas forma kanonika. Yang kemudian yang pertama tadi ya, karena memang bisa diberikan dispensasi atas perkawinan beda agama dalam Gereja Katolik. Dan dari sana nanti diajukan permohonan penetapan pengadilan. Karena kan tidak boleh langsung dicatatkan ke Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak mau mereka mencatat itu. Karena perkawinan beda agama. Maka harus lakukan permohonan, diajukan permohonan penetapan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan antara si A si B itu sudah dilangsungkan secara resmi menurut hukum agama Katolik dan dinyatakan sah. Maka ditetapkan oleh pengadilan itu. Sidang juga. Sidang, tapi tidak ada pihak penggugatnya, hanya pihak pemohon saja. Nggak ada pihak penggugat dan tergugat, tidak ada para pihak. Hanya satu pihak dia, hanya pihak pemohon. Baru berdasarkan penetapan itu nanti, dibawalah bukti penetapan pengadilan itu ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, barulah dicatatkan perkawinan itu. Meskipun saudara-saudari, saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa ada SEMA, surat edaran Mahkamah Agung kepada para hakim di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa permohonan untuk perkawinan beda agama tidak lagi dikabulkan. Tapi seperti sudah saya terangkan, surat edaran Mahkamah Agung itu bukan produk hukum. Ya, bukan produk hukum, dia hanya ya surat edaran
Surat namanya, artinya semacam pedoman bagi para hakim. Para hakimnya boleh mengabaikannya, karena hakim harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, bukan tunduk pada surat edaran. Maka yang dilakukan ialah pertimbangan-pertimbangan yuridis, pertimbangan-pertimbangan hukum, ya. Begitu dia. Demikian, Pater. Baik, Romo. Lanjut. Dari semua agama, baik Kristen maupun non-Kristen, hanya gereja Katolik yang menerima perkawinan beda agama. Bagaimana penjelasan Romo tentang pernyataan ini? Kalau dikatakan hanya gereja Katolik yang menerima perkawinan beda agama, saya tidak berani mengatakan itu, karena faktualnya perkawinan beda agama terjadi juga pada gereja-gereja tetangga. Tanpa membedakan, saya tidak tahu dia apakah itu Lutheran atau karismatik, saya tidak tahu, tapi pernah terjadi. Maka saya tidak mau berbicara dari perspektif yang lain, karena itu saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Saya lebih menjawab pertanyaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kitab hukum kanonik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini jawaban yang orang bijaksana betul. Ini ahli yang sangat bijaksana, luar biasa. Kita tepuk tangan. Baik, pertanyaan yang berikut. Nanti setelah ini romantis bisa bertanya. Apakah dispensasi yang dikeluarkan oleh gereja Katolik dalam hubungannya dengan perkawinan beda agama ini melanggar hukum Allah atau kegagalan perkawinan Katolik itu sendiri? Oke, jadi saudara-saudari, saya bisa maklumi kalau pertanyaan kalian itu sikit-sikit berbicara tentang hukum Allah, ya. Dan berkaitan dengan hukum Allah itu kerjanya Romo Patris, kan gitu. Biarlah saya menjawabnya berdasarkan apa yang saya sudah terangkan minggu lalu. Berkaitan dengan hukum Allah itu tak bisa diberikan dispensasi. Sudah jelas dalam kitab hukum kanonik, halangan perkawinan yang sifatnya kodrati. Halangan perkawinan yang sifatnya kodrati itu, saya terangkan kembali, itu halangan yang bersumber dari ketetapan hukum ilahi. Artinya karena memang Allah menetapkannya. Dari mana diketahui itu? Ya dari buku-buku suci. Alkitab kan gitu. Misalnya, ya, perkawinan antara yang bersaudara. Abang menikah dengan adiknya yang perempuan, kan itu tidak boleh. Itu ketetapan ilahi. Karena itu tidak boleh diberikan dispensasi oleh kuasa manusiawi, termasuk gereja. Kemudian impotensi permanen yang sudah ada sebelumnya, sebelum terjadinya perkawinan. Ya memang dia dilahirkan impoten. Itu berarti ya memang dia tidak ditujukan untuk melakukan perkawinan. Karena perkawinan itu harus bersatu. Dan ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dan persatuan yang klimaks itu dan sempurna itu di antara suami istri ialah konsumatum.
Kalau dia impoten, maka tidak terjadi persatuan yang sempurna. Sangat diplomatis ya, halus sekali ya. Kalau lalu masih agak-agak sangat halus dan luar biasa halusnya. Harus begitu. Jadi kalau halangan perkawinan gerejawi beda agama itu bukan ketentuan dari ketetapan hukum ilahi, tapi ketetapan otoritas gerejawi. Karena itu bisalah diberikan dispensasi. Mengapa? Gereja memberikan ketetapan ketetapan seperti ini. Supaya apa? Supaya menyelamatkan iman umat Katolik. Demikian dia secara singkat. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikut. Ini minta penjelasan Romo atas pernyataan ini, bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Di agama tetangga menolak perkawinan beda agama, tetapi menerima perkawinan sepupu. Dalam gereja Katolik itu, perkawinan sepupu itu perkawinan antara anak saudara dengan anak saudari. Ya. Itu sepupu. Ya. Om punya anak. Ya. Dari keturunan ketiga itu ya Romo ya. Ya. Nah, dalam gereja Katolik itu juga termasuk halangan perkawinan. Halangan perkawinan di dalam beberapa kebudayaan, beberapa masyarakat hukum adat, ada perkawinan antar sepupu itu. Maksudnya itu ialah untuk menyelamatkan harta dari pihak paman supaya tidak ke orang lain. Begitu dia. Maka sebenarnya ini halangan perkawinan, tetapi dia bisa diberikan dispensasi. Ya. Di daerah Sumatera Utara, di suku Batak ada yang disebut marpariban atau marimpal. Itu perkawinan antar sepupu. Berkat perjuangan gereja, sekarang ini sudah jarang terjadi perkawinan itu. Nah, kalau memang terpaksa terjadi, itu memang harus dengan dispensasi. Itu pun tidak dengan gampang diberikan dispensasi atas hal-hal semacam itu, diberikan pendidikan dulu bagi mereka. Gitu, Romo.